tetangga, apalagi orang di Pinang. Seandainya orang Tanjung Pinang ini ekstrim, tak akan ada orang Tionghoa di Tanjung Pinang. Kita semuanya bisa menerima, siapapun yang datang semua bertetangga, berkawan, bersahabat. Tapi kalau sudah dalam masalah ibadah, ritual, tak ada tawar menawar. Wala ana abidul ma'abad, wala ana abidul ma'abad, itu sekarang banyak yang tak bisa membedakan sumpah belahan, tak bisa membedakan mana toleransi, mana toleransi. Bisa dibedakan. Jangan karena toleransi mengorbankan keyakinan akidah anak-anak kita. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dulu ulama yang tinggi ilmu, maka dia akan semakin tinggi rasa malunya dan semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu dulu, Bu. Itu dulu, Pak. Itu dulu pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Ulama-ulama zaman dulu semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi rasa malunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin tinggi ilmunya, semakin tinggi rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga mereka berhati-hati dalam berucap dan berhati-hati dalam berbuat. Kenapa harus hati-hati? Karena takut menzolimi orang lain. Karena dalam Al-Quran sudah jelas, al-la'natullah 'alal zalimin. Allah melaknat orang-orang yang berbuat jahat. Ulama dulu hati-hati dalam berucap dan berbuat karena takut dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ulama dulu man salimal muslimuna bil lisanihi wa yadihi. Muslim yang terbaik adalah muslim yang lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain. Ulama dulu lisan dan tangannya tidak menyakiti orang lain, meneladani Rasulullah SAW. Tetapi ulama sekarang seperti Ustadz Abdul Somad, seperti Ustadz Adi Hidayat, seperti Buya Yahya, seperti Habib Syekh, seperti Habib Rizik, seperti Habib Bahar, seperti Ustadz Tengku Zulkarnain, seperti Ustadz Haikal, ulama-ulama FPI, HTI, PKS dan MUI. Itu ulama-ulama sekarang tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lisannya, bro, sering menyakiti orang lain, perbuatannya pun sering menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain berarti perbuatan zalim. Al-la'natullah 'alal zalimin. Mereka itu ulama-ulama yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah tidak punya rasa malu dan tidak punya rasa takut, padahal ilmu mereka tinggi. Ilmu mereka itu seperti pedang, bisa menyakiti orang lain dan bisa menyakiti dirinya sendiri. Pada kasus toleransi antar umat beragama, saya katakan tidak ada yang salah dari Gus Miftah, karena itu benar-benar suatu perbuatan yang mengandung toleransi, menghargai, menghormati keberadaan gereja baru. Diundang cuma untuk memberikan beberapa sambutan, bukan berceramah, bukan melakukan ibadah ritual. Apa yang salah? Gak ada yang salah. Yang salah itu mereka-mereka itu yang terlalu baik, terlalu negatif thinking. Kalau misalkan tindakan masuk ke dalam gereja disebut murtad, dianggap murtad, LNDP, bro. Emang gue pikirin, masa cuma masuk gereja doang disebut murtad? Masa cuma masuk gereja doang disebut menistakan ajaran Islam, merendahkan ajaran Islam? Ini kan double. Oh, Ustadz, barang siapa yang berkumpul dengan suatu kaum, maka dia termasuk ke dalam kaum tersebut. Jadi orang yang masuk ke dalam tempat ibadat Nasrani, maka dia akan menjadi Nasrani.
Ini pikiran yang picik dan munafik. Jadi kalau begitu kita main handphone, medsosan, IG-an, YouTubean, Twitteran, TikTokan, berarti kita murtad gitu. Karena kita memakai fasilitas yang diciptakan oleh orang-orang kafir. Lalu sekarang saya menjadi kafir gitu. Hello, pakai otak. Ayam. Dipikir. Bahkan sampai mengatakan bahwa orang yang datang ke suatu gereja lalu dia berceramah, maka mereka termasuk ke dalam Islam liberal. Lucu, Ya udah, kalau begitu kita semua ini adalah kaum liberal. Karena ternyata Ustadz Somad pun memakai semua fasilitas dan sarana liberal. Ustadz Adi Hidayat pun memakai fasilitas dan sarana liberal. Ustadz Buya Yahya pun memakai fasilitas dan sarana liberal. Habib Syekh pun memakai fasilitas dan sarana liberal. Jadi kalau begitu kita tidak ada Islam semuanya ini. Kita sudah murtad semuanya ini. Karena kita semua kaum liberal dan termasuk ke dalam kaum kafir. Karena barang siapa yang bergaul dengan suatu kaum, dia akan masuk ke dalam kaum tersebut. Pemikiran tol. Ibu bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Sendiri saya sayang banget ilmu kalian tinggi-tinggi, tapi ternyata mentah, cuma cangkang doang, malu-maluin dan memalukan. Toleransi itu dibagi menjadi dua. Toleransi itu adalah hubungan kemasyarakatan antar umat beragama. Kalau hubungan kemasyarakatan antar umat seagama namanya silaturahmi. Antar umat beragama namanya toleransi. Peresmian gereja lalu memberikan sambutan itu adalah sebuah perilaku hubungan kemasyarakatan. Kalau dalam bahasa ini bahasa basi lah, agar kita ini bisa hidup berdampingan, bisa hidup damai, saling asah, saling asih, saling asuh, tidak saling gasak, tidak saling gesek, tidak saling gosok, tidak saling sikat, tidak saling sikuti. Orang Kristen silakan beribadah sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Orang Islam pun seperti itu, saling menghormati. Dikemas dalam bentuk kata-kata sambutan, basa-basi. Punya ilmu, tapi ilmunya malah membawa kepada kerusakan. Kerusakan hati, pemikiran, lisan, dan perbuatan. Lebih baik kalian berhentilah jadi ustaz atau jadi kiai. Kalau masalah cetek yang kayak gini sampai bisa diributin spiral ini. Jadi ini masuknya hubungan kemasyarakatan antar umat beragama itu toleransi. Tidak ada pertukaran ibadah, tidak ada. Satu hari Gus Miftah beribadah di gereja, satu hari pendeta beribadah di masjid, tidak ada. Ini yang tidak boleh. Kalau ada pencampur adukan antara ibadah ritual, itu yang tidak boleh. Kalau cuma masuk ke gereja memberikan kata-kata sambutan, ini mah boleh, toleransi, lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Dalam bahasa yang keren itu welcome lah. Menyambut bahagia kita negara Bhinneka Tunggal Ika, silakan. Kalian akan kami lindungi, silakan beribadah menurut kepercayaan masing-masing. Kita saling asal, saling asih, saling asuh, gitu aja. Masa disebut murtad? Masa disebut merendahkan ajaran Islam? Kalau hubungan antar umat seagama itu namanya silaturahmi, saling menghargai, saling asah, saling asih, saling asuh, tidak saling sikat, tidak saling sikut, tidak saling sakiti. Itu namanya silaturahmi. Karena dilakukan antar umat seagama. Kalau dilakukan antar umat beragama namanya toleransi. Ngerti belum? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.